Kesempatan waktunya. Selamat pagi kita sekalian penuh berada. Mari hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam program Mutiara Pagi. Marilah kita akan berdoa sebelum kita masuk lebih dalam. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Kami bersyukur Tuhan hari ini Bapa, di hari yang luar biasa yang Tuhan kembali Engkau bangunkan kami. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami semangat, Engkau berikan kami kesehatan Tuhan, dan Engkau juga berikan kami hati untuk mendengarkan firman-Mu seperti yang kami lakukan pada detik ini. Biarkan Tuhan apa yang akan kami dengarkan akan memberikan kami kekuatan secara jiwa, secara batin, dan juga secara tubuh tentunya Tuhan akan berimbas dan akan terus memampukan kami di sepanjang hari yang luar biasa ini untuk kami terus beraktivitas dan berkarya bersama dengan roh dan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus inilah doa syukur kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Pemirsa sekalian, mari kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan perikopnya. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik bagi kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji nama Tuhan. Darah firman Tuhan hari ini tentang doa. Darah doa itu adalah suatu, kami katakan ya, kalau kami cara pribadi mengatakan satu hubungan, darah, suatu ikatan, darah, di mana engkau dan saya tentunya bukan hanya bicara tentang apa yang kita mau, bukan, tapi bicara tentang bagaimanakah kita benar-benar merasakan hadiratnya, darah, benar-benar merasakan darah sentuhan kasih yang darah. Karena darah, satu-satunya media di mana kita ketemu dengan Tuhan itu hanya lewat doa. Darah, doa dan ibadah tentunya dua hal itu sama, darah. Tentunya ini jadi suatu momen kalau kami katakan untuk kita bisa dikatakan merasakan darah hadiratnya. Makanya kenapa dalam setiap doa itu kita selalu tuntut bukan ada memuji Dia, ada menyembah. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan 3 hal: meminta, mencari, dan mengetuk. Ada yang mengatakan itulah proses yang harus dilakukan, itulah proses yang harus dikerjakan. Tapi kalau kami ada dikit tambahan bahwa itu adalah level juga, yang pertama adalah meminta. Meminta itu kan termasuk level yang masih anak-anak. Itu kan bayi rohani, bukan? Biasanya kan mereka cuma meminta, bukan? Pokoknya mereka tidak tahu yang lain. Kalau mereka butuh sesuatu, mereka cuma meminta. Karena yang lain mereka belum mengerti. Yang mereka tahu kita sebagai orang tuanya, ada Tuhan sebagai Bapa di sorga, mereka cuma tahu meminta. Karena kan masih levelnya masih level ya, kami katakan masih standar lah, di bawah anak-anak, bukan, atau bayi rohani. Lalu yang kedua level mencari. Di sini sudah mulai sedikit naik. Tentang apa? Tentang bagaimanakah engkau dan saya bukan cuma meminta, tapi Tuhan rindu kita mulai mencari kebenarannya. Kita mulai mencari kerajaannya. Kenapa? Karena meminta, kalau kita tidak mengenali arah dan tujuannya, tentunya lama-lama permintaan yang kita lakukan itu akan jadi satu hal yang kami katakan kemanjaan nanti, di mana kita tidak mau tahu. Kita mau cepat, kadang-kadang ekstra cepat lah malah boleh. Tapi kita tidak paham. Kenapa kita harus meminta? Dan bagaimana kita mau menemukan jawaban atas segala yang kita butuhkan? Makanya kita perlu mencari. Makanya kan firman Tuhan mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita perlu mencari, saudara. Karena apa? Karena agar kita bisa menghargai, saudara, apa yang kita terima itu nanti. Karena kalau kita cuma meminta, pasti cenderung tidak akan menghargai. Makanya Tuhan rindu dari kita juga membangun dari suatu pemahaman yang lebih besar. Saudara, kenapa? Karena ini kan kehidupan, saudara. Kehidupan ini tentang proses perjalanan. Kita tidak bisa akan menjadi besar kalau kita tidak mulai menghargai. Saudara, ada banyak, saudara, hal-hal itu terjadi. Sebagai contoh, kita ambil saja, kita bilang, kami katakan murid Yesus bukan namanya Yudas. Dia kan tidak menghargai, bukan? Tuhan memberikan kesempatan, saudara, untuk dia berjalan bersama dengan Tuhan selama 3,5 tahun. Tapi dia tidak pernah menaruh itu sebagai satu hal yang luar biasa. Saudara, karena apa? Karena di pikirannya cuma uang. Di pikirannya cuma bagaimanakah cara dia mengambil uang yang terkumpul, karena dia kan bendahara, bukan? Jadi diberikan kepercayaan pada dia untuk megang semua keuangan. Tetapi tadi kami katakan bahwa karena dia tidak memikirkan kebenaran, tidak mencari kebenaran, sehingga apa yang Tuhan berikan pada dia, baik kepercayaan secara sebagai bendahara atau juga kepercayaan sebagai salah satu muridnya, tidak bisa adalah menjadi satu hal yang mendorong, memotivasi dia untuk dia bertumbuh lebih lagi. Ya. Makanya kenapa kita tahu, bukan, ketika dia masuk dalam tekanan yang paling berat dalam hidupnya, di mana dia kemudian didapati atau mendapatkan dirinya yang menjual Yesus. Saudara, saya yakin ini bukan maksud dari Yudas sebenarnya. Saudara, karena ya bagaimanapun, bukan, ketika kita sudah berjalan, tentunya kan kami katakan berjalan bersama, tentunya tidak akan mungkin mau menjual, saudara. Tapi tadi kami katakan, saudara, dorongan untuk mendapatkan uang yang lebih, itulah yang kemudian membawa dia terjebak dalam, ya anggap sajalah, situasi yang dia tidak sangka-sangka. Dia kira Yesus pasti akan lolos. Itu bukan pikiran dia, saudara. Karena memang itu kan yang terjadi selama sebelumnya itu, saudara. Dia kira Yesus pasti akan bisa melepaskan diri, tidak akan mungkin terjerat. Tapi faktanya, saudara, situasi berkata lain. Ya, dia tidak lagi memperhatikan, dia cuma sibuk dengan kebenaran dia sendiri, saudara. Jadi pesan Tuhan yang mengingatkan dia ketika perjamuan terakhir, tidak dia perhatikan dengan benar, tidak diperhatikan Tuhan dengan baik. Cuma menganggap apa yang dipikirkan itulah yang benar. Karena apa? Kan dia tidak bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, kan dia tidak ada kebenaran dalam pikirannya. Yang dia pikirkan adalah apa yang dia rasa penting, apa yang dianggap luar biasa. Nah, tanpa sadar pikiran itu membawa dia pada situasi yang sangat-sangat pelik, dan membuat dia tidak bisa lagi mempunyai semangat untuk melangkah hidup. Dia dapat apa yang dia mau, tapi dia justru kehilangan gurunya atau figur yang sebenarnya dia hargai. Tapi tadi kami katakan, terkadang pikiran kita yang tidak berkembang, terkadang tidak menyadari apa yang terbaik, sehingga ketika dia kehilangan, dia baru sadar bahwa ternyata mempunyai uang 30 perak itu bukan segalanya. Makanya kan dia buang ulang, bukan, dia kembalikan. Tapi apa mau dikatakan, situasi sudah berbeda, itu tidak sama dengan di awal. Makanya kita tahu, bukan, akhirnya dia pun bunuh diri. Nah, ini contoh bilang kami katakan, kalau kita tidak benar-benar mencari, kita tidak akan menyadari hal yang terpenting dalam hidup ini. Makanya Yesus ingin kita belajar, untuk apa? Kita mencari kebenarannya dan kerajaannya, agar engkau dan saya bisa paham, sehingga dalam kita meminta, kita pun ketika menerima nanti, kita akan bisa bersyukur pada Tuhan. Nah, lalu yang tiga apa? Ada kata ketuklah. Ketuk ini Tuhan ingin kita bukan saja mengenal, tapi benar-benar menemukan tempat di mana engkau dan saya harus kami katakan
istilahnya itu memberikan diri ini, saudara. Karena Tuhan ingin saudara, kita ini benar-benar saudara, bukan saja semakin hari semakin bertumbuh, tapi juga semakin kuat, saudara. Karena apa? Karena kita ini akan menghadapi banyak tekanan-tekanan, dan Tuhan ingin apa yang Dia berikan itu benar-benar bermanfaat bagi engkau dan saya, benar-benar menjadikan engkau lebih lagi beriman kepada Dia. Dan karena kalau kita tidak mempunyai dasar yang teguh, maka imanmu tidak akan jadi kuat. Maka imanmu tidak akan jadi apa yang kami katakan, sesuatu hal yang membaharui pikiranmu, akal budimu. Kayak kemarin bukan saya katakan pada hari Minggu kemarin ketika firman Tuhan disampaikan juga dalam renungan bahwa betapa kita perlu menemukan jalan. Jalan sempit dan lebar itu bukan masalah ukurannya, tapi seberapa jauh engkau memahami, sejauh mana engkau mengenali, dan sejauh mana engkau mencintai hal yang harus engkau hadapi itu. Jalan mungkin sama lebarnya, tapi kalau perasaan kita berat, bisa saja bukan jalan itu akan jadi jalan yang berat untuk kita lalui. Jadi sempit dan seolah-olah, dimana kita mau melangkah satu langkah saja rasanya aduh setengah mati. Kenapa? Karena kita tidak suka. Karena kita tidak mau. Kenapa? Karena jalan itu tidak sama seperti apa yang kita pikirkan. Demikian pikiran kita belum match, belum satu padan dengan firman Tuhan. Sejauh-jauh kadang-kadang masalah mengampuni saja bukan. Setengah mati orang kalau tidak benar-benar sepikir dengan Tuhan. Mereka pikir, kita terluka, apa kita perlu mengampuni. Kita dianiaya oleh dia, apa kita perlu mengampuni. Kita dibully oleh dia, malah di mana-mana jadi buruk oleh karena kata-katanya, kenapa kita perlu mengampuni. Jadi kalau ketika disuruh dalam menjalin, maka akan jadi satu jalan atau satu penderitaan. Salah-salah nanti orang yang mengatakan itu akan dia pukul bisa. Kenapa? Dianggap kita tidak berempati dengan dia. Kamu cuma bisa bicara, kita ini sakit hati. Contohnya kami katakan bukan. Padahal dia tidak tahu bahwa semakin dia memendam rasa sakit itu, justru sebenarnya yang paling sakit adalah dia sendiri nantinya. Bukan lawan yang dia benci itu. Dan dia benci itu mungkin serupa dengan kejadian yang dilakukan, tapi dia yang merasakannya itu kalau tidak bisa mengampuni, dia akan luka batin lama-lama. Itu bukan, dia akan jadi apa? Jadi pendendam. Lama-lama dia akan apa yang kami katakan, ada dalam situasi kejiwaan yang tidak stabil, di mana kebencian, di mana apa yang kami katakan pengerusakan akan terjadi secara total dalam hidupnya. Jadi kan kadang-kadang tidak dipikirkan lebih jauh. Padahal Tuhan sangat baik sekali mengatakan bahwa kita harus melepaskan sehingga kita akan bisa menerima yang baru. Memang itu menyakitkan ya pasti, siapa sih yang sakit kalau difitnah, dihina, bukan? Tapi masalahnya ini kan kita ini bicara tentang kehidupan yang ke depan. Karena kalau kita membawa borok, membawa masalah, membawa hal yang tidak baik, bagaimana mungkin kita bisa berharap kita bisa melangkah dengan baik? Karena beban saja yang banyak. Coba kalau Anda pikul, seperti apa bapak petani mungkin bukan yang memikul begitu banyak hasil dalam keranjangnya. Apakah dia bisa berjalan dengan cepat? Apakah dia bisa berlari? Kan tidak bisa pasti. Pasti dengan pelan. Semakin berat beban, semakin pelanlah dia berjalan. Masalahnya kita perjalanan bukan jalan lurus, tapi jalan naik. Kenapa? Karena Bapa di surga itu ada di atas. Tujuan kita terakhir itu ada di atas, di Gunung Sion. Bukan di lembah Sion. Bukan di ujung gang sana, bukan. Tapi di atas. Maka ini akan memberikan dari kita pelemahan. Secara apa yang kami katakan mungkin secara sistematis bisa jadi.
kita akan mulai merasakan betapa berat ini hidup kan, padahal kita telah berjuang. Tadi kami katakan karena masih ada beban yang belum dilepaskan, makanya kita harus berdamai agar beban itu bisa lepas. Nah ini kami katakan tadi, jadi jalan sempit dan lebar itu tergantung bagaimana kita bertumbuh dan diteguhkan oleh Tuhan atau tidak. Kalau kita sepadan dengan firman Tuhan, maka segala apapun akan jadi lebar, bukan? Akan bisa dilalui, akan bisa dilewati. Karena ini bukan faktor apa, Tuhan juga tidak memberikan jalan yang terlalu sulit sebenarnya, tapi masalah faktor hati. Nah makanya tadi kami katakan, maka Tuhan katakan ketuklah. Agar apa, agar engkau benar-benar sepikir. Karena kalau engkau mengetuk, berarti engkau sudah sampai dalam tujuan yang Tuhan mau. Makanya itulah Tuhan akan kami katakan memberikan. Karena kan Tuhan katakan, jika engkau tinggal dalamku dan firman-Ku ada padamu, maka mintalah apa saja, maka engkau akan menerimanya. Jadi sangat penting untuk kita juga kami katakan menyadari bagaimanakah proses dalam pengabulan doa ini. Terlihat kami katakan simpel, bukan, tapi ternyata sungguhnya penuh dengan perjalanan. Karena apa? Karena sekali lagi dalam kita meminta, Tuhan rindu kita ini juga bertumbuh dengan benar. Karena kalau engkau bertumbuh dan semakin diteguhkan, kita akan mampu menjadi alatnya Tuhan. Kita akan mampu bukan saja sebagai orang yang meminta, tapi sebagai orang juga yang bisa mengembangkan semua yang Tuhan berikan. Karena sesungguhnya yang dari Tuhan itu adalah sesuatu yang besar. Camkan dalam pikiran kita, apa yang Tuhan percayakan itu adalah hal yang besar. Kenapa? Dia akan bisa berkembang kalau engkau baik-baik menggunakannya. Tapi kalau engkau tidak menggunakannya atau salah menggunakannya, maka dia akan jadi musuh. Jadi pilihan lagi engkau dan saya. Bagaimana kita bisa melihatnya? Bagaimana bukan seorang contoh saja. Jadi musuh contohnya aja sebagai contoh adalah Raja Saul mungkin. Tuhan memberikan dia anugerah sebagai raja. Padahal dia bukan bangsawan. Dia bukan dari suku yang terkuat. Dia bukan dari suku yang yang wah secara prestasi. Nah. Dia dari suku yang terkecil, suku Benjamin. Kalau Anda lihat kitab Hakim-Hakim, Anda akan tahu bukan bagaimanakah bangsa Israel, suku lain pernah menghabisi suku Benjamin. Karena apa? Terlalu kurang ajar. Kayaknya sempat. Jadi makanya mereka ketika zaman 1 Samuel kan jadi kecil. Karena sempat dihancurkan oleh saudara-saudara yang lain. Karena mereka kurang ajar. Hidup dengan pola pikir suka-suka mereka. Padahal mereka bilang ini sama-sama saudara, kayak apa kamu buat begitu sama saudara sendiri. Nah, jadi kita tahu bukan, jadi ini bukan di suku yang terbaik Benjamin. Akan tetapi Saul menjadi raja, diberikan kesempatan. Anda bayangkan bukan? Akan tetapi kita tahu bukan bagaimana lama-lama apakah dia jadi baik? Ternyata tidak. Dia tidak menghargai. Makanya kenapa kita lihat bukan setelah masuk 10 tahun ke atas, bukan, Saul tidak lagi sebaik seperti di awal, bukan. Dia mulai kadang-kadang kumat gila, bahkan kadang-kadang juga ngalami banyak masalah. Jadi memukul dia anugerah Tuhan, bukan karena Tuhan dia enggak, tapi karena dia yang tidak bisa menyempadankan. Bandingkan dengan Raja Daud, bukan, yang diberikan Tuhan kepercayaan dari gembala bisa menjadi pahlawan, dari pahlawan masuk jadi prajurit, masuk prajurit jadi perwira, jadi pasukan khusus, kemudian jadi pemimpin atas 400 orang di Goa Adulam. Itu bukan, lalu lalu menjadi raja kecil, lalu menjadi raja Israel seutuhnya. Anda bayangkan bukan progresnya, dia naik terus, dan sampai akhir hidupnya engkau dan saya tahu bukan siapakah Daud. Daud dikenal sebagai pahlawan atau raja yang tak terkalahkan. Bandingkan dengan Saul, kontras bukan.
Sangat-sangat kontras. Saudara, kenapa? Karena Saul tidak menghargai, Daud menghargai. Makanya kenapa? Saudara, mari saudara, kita semua belajar untuk mengenali firman Tuhan, agar ketika kita meminta dan kita menerimanya, kita bertumbuh dan berkembang di sana. Tidak menjadi seperti orang yang lupa diri, yang lupa dengan kulitnya, kalau kacang istilahnya begitu, bukan peribahasa. Tapi kita benar-benar menjadi orang yang tahu mengucap syukur, sehingga semuanya dikembangkan dengan baik. Dan engkau dan saya pun juga akan terus menikmati hal yang baik. Makanya kenapa Tuhan selalu rindu adalah kita semua ini belajar terhadap firman-Nya, agar kita mengerti arti tujuan. Karena Tuhan rindu dalam segala kesempatan apapun, kita ini bisa semakin hari semakin berkembang. Makanya kenapa ukuran berkembang itu apa? Adalah imanmu. Adakah iman di bumi? Itu kan yang selalu Tuhan ulang-ulang. Karena ketika engkau beriman, berarti engkau berjalan sesuai dengan firman yang Dia sampaikan. Setiap kita punya panggilan hidup berbeda-beda. Setiap kita juga punya arah tujuan yang berbeda. Makanya kenapa kita perlu belajar mengenali. Mari kita lihat, bukan seorang Rasul Paulus, seorang rasul yang pernah menjadi orang yang liar, yang ganas, yang brutal. Akan tapi kemudian belajar untuk ia mengenali Tuhan. Di sana dia menemukan tujuan hidupnya. Dia katakan, kalau aku mati adalah keuntungan, tapi kalau aku hidup berarti apa? Melayani dan memberi buah. Ini adalah suatu hal yang dia temukan. Makanya kenapa? Itulah yang dia lakukan. Itulah yang kemudian membuat dia besar. Karena maka dia menemukan. Dan dia mampu terus beriman. Nah, itu juga harus dilakukan. Makanya ngapa pengenalan Tuhan itu jangan sampai. Banyak orang kadang berpikir, saya cukup kenal kuat, lama jadi Kristen. Ini bukan masalah lama atau tidak lama, tapi bagaimanakah kita mau masuk, mau sama dengan firman yang Tuhan sampaikan. Itu akan jadi faktor menentu. Karena firman ini kan apa? Ini adalah kekuatan dan Allah sendiri yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk menjadi penghubung, untuk menjadi apa? Alat bagi kita untuk mengenali Dia. Jadi ini bukan cuma kitab suci biasa, saudara, bukan cuma tulisan biasa yang cuman kami katakan memberikan kita kelegaan, memberikan kita kami katakan inspirasi. Bukan, ini lebih dari itu. Makanya kenapa kita ini disebut bukannya agama sebenarnya itu. Di depan kita ada jalan keselamatan. Karena ada kepastian. Kalau agama kan itu kan cuma usaha manusia, bukan untuk mencapai Tuhan. Jadi bisa tidak masuk surga itu. Orang bilang bukan. Karena kan tergantung cara kita, bukan bisa tak? Nah itu cocok tak? Nah, tapi kan tetap Tuhan yang menentukan. Tapi kita ini pasti. Kenapa? Tuhan tidak mengatakannya. Itu bukan yang kita dengar. Tuhan tidak mengatakan bahwa jalan. Dia mengatakan bahwa kalau percaya Dia pasti akan hidup. Dia mengajar memang Dia menyatakan seperti orang yang memberi, seperti orang yang berkuasa. Dan ketika firman yang engkau percayai, maka engkau akan menerima kuasa itu. Makanya sangat penting bagi kita untuk terus hidup dalam firman-Nya itu. Agar apa? Agar kita punya kuasa. Karena kita pahlawan ini bukan cuman yang kelihatan, tapi juga ada banyak roh-roh yang kita tidak tahu. Dan mereka bukan bekerja cuma satu roh, dua roh. Terang kita mendapatkan ada satu wilayah. Contohnya saja contohnya di Garasa, bukan. Anda bayangkan, bukan ada satu orang dihuni oleh yang namanya roh-roh jahat dalam jumlah legiun. Satu legiun ini saya pernah baca jumlahnya sekitar, itu kan jumlah pasukan namanya legiun tuh, sama seperti istilahnya itu kompi itu, bukan. Nah
Jadi ini ceritanya, legiun ini ceritanya sekitar 5.000 lebih. Anda bayangkan bukan? Satu tubuh itu bisa menerima 5.000 lebih. Makanya rantai manapun tak bisa menahan dia. Sepanjang malam dia bisa ke sana kemari. Makanya orang takut. Tapi bahkan buktinya ketika Yesus mau mengusir itu kan, mereka kan minta pindahkan saja kepada babi, bukan yang ada 2.000 ekor itu. Apakah babi bisa menerimanya? Tidak bisa, karena 5.000 lebih roh itu. Jadi sangat banyak, lebih banyak daripada ukuran. Anda bayangkan bukan, manusia bisa menerimanya, hewan tidak bisa menerima. Dan yang paling penting di situ ternyata tadi kami katakan bukan, kenapa jadi angker? Ternyata ada satu legiun yang menguasai. Ada banyak roh jahat. Nah, itu kita pelawan. Itu situasi yang akan kita hadapi hari-hari ke depan. Makanya kenapa engkau saya harus punya kuasa. Hanya punya kuasa apa syaratnya? Roh dan jiwamu yang engkau kembangkan. Makanya sangat penting untuk kita menyadari kebaikan Tuhan itu. Makanya ketika waktu Tuhan masih berikan, di saat-saat tenang, mari kita jangan lupa untuk kita juga bertumbuh. Banyak orang kadang-kadang membiarkan kenyamanan menguasai dirinya, sehingga dia berhenti mencari Tuhan, sibuk dengan hal-hal yang lain. Bahkan istilahnya itu memberikan dirinya untuk hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Karena apa? Karena tadi merasa nyaman. Makanya mari kita semua tetap seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu luar biasa. 500 tahun kau tidak pernah berdosa, tetap benar pada Tuhan. Ini adalah teladan kita. Makanya kenapa cuma dia yang selamat ketika datang air bah. Kita tidak tahu bagaimana ke depan, tapi bagaimana pertumbuhan hidupmu itu akan menentukan sejauh mana engkau akan melangkah. Nah, jadi makanya di hari-hari ini, mari kita semua belajarlah bertumbuh, agar engkau dan saya semakin bisa terus melihat pada masa depan. Jangan terlalu terbawa dengan masalah, karena Tuhan tadi jelas mengatakan bukan, mintalah. Bahkan dikatakan di bawahnya bahwa Tuhan tidak mungkin tak memberikan ketika engkau mengikuti apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Ketika engkau mulai meminta, ketika mulai engkau mencari, ketika mulai engkau mengetuk, tidak mungkin engkau tidak akan mendapatkan apapun. Engkau pasti akan menerima. Karena Tuhan tahu bahwa engkau adalah anaknya dan dia adalah bapaknya. Bahkan Tuhan juga memberikan analogi bahwa tidak mungkin kita yang jahat ini akan memberikan hal yang tidak baik bagi anak-anak kita, apalagi dia. Bukan, ini suatu ungkapan yang sangat luar biasa. Makanya kenapa mari jangan kita takut dengan tekanan, jangan kita takut dengan masalah. Tuhan bisa menjawab segala apapun masalahmu. Tuhan bisa menjawab segala apapun permintaanmu. Yang penting tadi kami katakan, kita kembangkan, jadikanlah dirimu sebagai anak. Jangan kami katakan meminta laksana anak setelah menerima jadi setru Tuhan. Nah, ini kan namanya kan bukan anak yang baik, anak pemberontak namanya itu, anak jalanan. Masa meminta pada Tuhan tapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ukuran firman-Nya. Kalau memang kita anak, jadilah anak yang baik. Karena apa? Karena hanya anak yang baik bukan yang akan selalu bersama dengan bapaknya. Anda perhatikan bukan kisah anak bungsu dan anak sulung, bukan. Yang anak bungsu oleh karena dia tidak baik, dia keluar, dia harus menderita begitu banyak. Tapi anak sulung, tidak tahu bukan, karena dia tidak berpikir yang macam-macam, tidak melakukan juga yang macam-macam aja, dialah yang selalu di rumah, bahkan akan jadi pewaris, bukan. Karena dia melakukan hal yang tepat. Anak bungsu, memang dia hanya bisa pulang ke rumah, akan tetapi kan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia kehilangan segala hal yang luar biasa yang harusnya punya. Kenapa? Karena dia selalu menghambur-hamburkannya di luar. Anak sulungnya tetap mempunyai. Ini kami katakan, walaupun berakhirnya kami katakan bapaknya tetap menerima anak bungsu, ya namanya anak, bukan.
tetap diterima apapun kembali, saudara. Akan tapi tadi kami katakan, apa yang dia punya, so tidak ada lagi, saudara. Bagian dia so habis. Nah, kalau kita tidak punya apa-apa lagi, saya tidak tahu bagaimana kita dalam hidup ke depan, saudara. Ke depan ada banyak hal yang tak terduga. Makanya apa yang Tuhan berikan, pertahankan itu, kembangkan itu, saudara. Jangan kita asal menggunakannya, jangan kita asal untuk menghabiskannya, saudara. Karena semua berkat, semua talenta itu akan berguna, saudara, bagi engkau dan saya. Bukan hanya hari ini, tapi sampai kehidupan selanjutnya. Makanya teruslah kembangkan, teruslah ikuti kehendaknya. Bawalah dirimu agar sepadan dengan firman yang disampaikannya. Sehingga apa? Sehingga kita akan didapati, saudara. Ketika nanti ditanya, oh ternyata 2 so jadi 4, 4 so jadi 8, 8 so jadi 16. Dan dapat, saudara, jadi hamba yang baik, jadi anak yang baik, yang akan apa? Bisa menikmati, saudara, perjamuan dari janji yang telah diberikan oleh Tuhan atau Bapa kita di surga, saudara. Oleh karena itu mari, saudara, hari ini kita Tuhan bawa, saudara, untuk kembali melihat dengan kacamata iman bahwa ternyata Tuhan sangat peduli bagi engkau dan saya. Dia sangat memperhatikan, dia tidak pernah melupakan engkau dan saya, saudara. Makanya mari kita semua juga jadilah anak yang dengar-dengaran. Kata kunci, saudara, dengar-dengaran, saudara. Karena kalau engkau tidak mau mendengar, apa yang akan kita lakukan selanjutnya tak akan ada bisa, bukan? Mulai dari mendengar itu, saudara, suara Tuhan, saudara. Banyak orang kadang-kadang suka mau paham bagaimana kalau tidak mau mendengar, saudara. Makanya kata kuncinya jadi anak itu apa kuncinya? Mau mendengar, saudara. Sehingga apa? Kita akan jadi baik. Jangan membantah, saudara. Banyak anak sekarang kan suka membantah. Dikasih tahu A, mereka bilang oh tidak pas, itu B. Dan akibatnya apa? Ya hidup makin berat, saudara. Tidak jelas menjadi apa, malah semakin kacau, saudara. Kenapa? Tidak mau mendengar, saudara. Karena tidak mungkin, bukan tadi katakan sejahat-jahatnya orang tua, tidak mungkin mereka tidak peduli dengan anaknya, saudara. Penjahat saja, saudara, pasti tetap menginginkan anaknya sekolah, contohnya, anaknya berkembang, anaknya punya banyak hal. Itu penjahat, saudara. Karena mereka tahu mereka jadi begini oleh karena situasi, dan mereka tidak ingin anaknya mengalami hal yang sama. Makanya mereka pasti akan mengarahkan, memberikan nasihat yang baik, saudara. Sekali lagi tergantung bagaimana anaknya menerima. Makanya kadang-kadang tadi kami katakan kuncinya adalah maukah kita mendengar. Dan mendengar itu tidak sulit, saudara. Karena telinga kita tidak pernah tertutup. Lain dengan mata, bukan? Kalau mata masih tertutup, saudara. Ada waktunya mata kita harus istirahat. Tapi telinga tetap terbuka, saudara. Engkau mau tidur, engkau mau sadar, tetap terbuka, tidak pernah tertutup, saudara. Itu kunci, bukan? Bahwa Tuhan melindungkan kita banyak mendengar. Untuk apa? Untuk menerima yang lebih banyak lagi pada harinya. Karena kalau engkau mau mendengarkan janji, mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran, maka engkau akan menerima dari hal-hal yang luar biasa. Karena semua itu kan akan berbuah, bukan? Ketika engkau lakukan terus menerus, dia akan tergenapi. Dia akan hidup dan bertumbuh dalam hidupmu. Makanya belajarlah untuk kita percaya. Belajarlah kita merindukan agar semua hal yang kita awalnya cuma dengar akan bisa menjadi satu hal yang kita tuju. Kalau itu saja tujuan, saya rasa tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena tangan Tuhan tidak pernah gagal. Jadi makanya teruslah kita bertumbuh agar dalam segala apapun yang engkau naikkan pada Tuhan, yang engkau rindukan, Tuhan akan menjawabnya dan membuatnya berkelimpahan di dalam kehidupan engkau dan saya. Mari kita akan tutup dengan doa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami di surga. Kami hari ini telah diajarkan Tuhan tentang bagaimanakah permintaan berdoa. Biarkan Tuhan Engkau mengajari kami lebih dalam lagi. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Bapa yang sangat peduli, Bapa yang sangat tahu apa yang terbaik untuk kami. Dan kami percaya dalam tangan-Mu kami tidak akan pernah gagal. Dalam tangan-Mu dan firman-Mu kami tidak akan pernah kecewa. Oleh karena itu Bapa, berkarya dalam hidup kami.
Bawa kami, tolong kami, dan pimpin kami Tuhan dalam sepanjang hari ini khususnya Tuhan, dan hari-hari selanjutnya tentunya. Biarkan kami dan keluarga kami ada dalam kemurahan-Mu Tuhan. Dibawa untuk menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Dibawa untuk menikmati Tuhan pertumbuhan iman kami. Dan dibawa untuk menikmati Tuhan kelimpahan yang dari Engkau. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap Tuhan keluarga kami, bahkan masa depan kami. Kami sangat percaya hanya Engkaulah pengharapan kami yang tak pernah gagal. Engkau yang telah mengorbankan tubuh-Mu dan darah-Mu bagi kami. Tidak mungkin akan membiarkan kami Tuhan terlantar. Oleh karena itu Bapa, berkarya dalam hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu dan kebesaran-Mu Tuhan, dan bawa kami Tuhan untuk mampu menjadi alat-Mu Tuhan, dan juga yang memuliakan Engkau dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Jauhkan sakit penyakit, celaka dan maut. Jauhkan segala kutuk apapun Tuhan. Biarkan Tuhan gantikan dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Gantikan dengan kasih anugerah-Mu, dan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami Tuhan di sepanjang hari ini boleh terus melihat kemenangan, sukacita yang dari Engkau. Bahkan kami boleh pergi dan pulang dengan segala selamat yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga memberkati Tuhan daerah kami tercinta nih Bapa, bangsa negara kami juga Tuhan. Kami taruhkan dalam tangan Engkau, terutama juga Kota Melongwani Tuhan. Engkau pakai dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarkan Tuhan kerinduan kami melihat Tuhan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, bahkan luar biasa terus terjadi Tuhan bagi negara kami, terlebih khusus Tuhan daerah dan kota kami tercinta nih Adim Bapa. Diberkatilah kiranya Tuhan segala kehidupan yang ada Tuhan, diberkatilah segala kepemimpinan pemerintahan yang ada Tuhan, bahkan juga diberkatilah Tuhan masyarakat yang ada, diberkati juga Adim Bapa mata pencarian Tuhan, bahkan juga diberkatilah Tuhan kehidupan yang ada Tuhan di tengah-tengah tanah Pudisa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau kiranya Bapa, Engkau pagari dengan kuasa darah-Mu, dan Engkau berkarya lebih jauh lagi Adim Bapa, sehingga kami boleh melihat Tuhan perlindungan kasih anugerah-Mu terus menyertai Tuhan Kabupaten Kepulauan Talaut ini Adim Bapa. Engkau terus berkati Tuhan, jauhkan dari segala bencana alam, jauhkan dari segala perselisihan, jauhkan juga Tuhan dari kekacauan apapun Tuhan. Biarkan Tuhan kedamaian, keberkatan-Mu Tuhan tetap menyertai tanah Purdisa ini. Juga Bapa kami surga juga memberkati tempat ini Tuhan. Kiranya Bapa semua jajaran yang ada Tuhan, dari koordinator, penyiar Tuhan, bahkan juga bagian data usaha, bahkan juga bagian administrasi Adim Bapa, semuanya diberkati Adim Bapa. Kami percaya Tuhan kasih anugerah-Mu akan bekerja bagi mereka yang telah memberikan kesempatan ruang untuk firman-Mu boleh disampaikan. Kiranya anugerah-Mu Tuhan bekerja, membawa satu kekuatan yang baru, sukacita yang baru, kesehatan yang baru, bahkan akan juga Bapa kebahagiaan dari Engkau menjadi bagian mereka. Tolong mereka dan keluarga mereka, dan berkati segala pekerjaan mereka. Biarkan Tuhan mereka boleh terus Bapa menikmati, berkumpul dengan keluarga Tuhan, bahkan juga Tuhan dalam sukacita kasih anugerah-Mu Tuhan. Berkati sekali Bapa segala apa yang mereka rencanakan, moga kerja yang ada Tuhan, biar semuanya Bapa menjadi satu hal yang boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Kota Melongwani, bahkan Kabupaten Talaut ini Adim Bapa. Terpujilah Engkau, terima kasih ya Bapa. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup alaskan mutiara pagi pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.